anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Nah, sebelum kita next materi, don't forget to subscribe. Thank you. Nah, anak-anak, pemerintah rakyat Indonesia telah mengeluarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 sampai 2019. Di dalamnya terdapat potensi dan keunggulan wilayah-wilayah di Indonesia, di antaranya Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Sumatera. Pertama yang akan dibahas yaitu Papua. Wilayah Papua memiliki potensi sumber daya alam di sejumlah sektor, antara lain pertambangan, perkebunan, dan pertanian, peternakan, serta pariwisata. Yang pertama yaitu pertambangan. Komoditas sektor pertambangan paling dominan adalah minyak, gas, dan tembaga. Kontribusi sektor ini terpusat di Provinsi Papua. Yang kedua yaitu perkebunan dan pertanian. Papua merupakan produsen kelapa sawit yang cukup besar. Selain kelapa sawit, produksi perkebunan karet juga cukup besar. Pada tahun 2013, produksi karet di wilayah Papua mencapai 2.308 ton. Wilayah Papua juga sangat berpotensi untuk menjadi penghasil tebu yang besar. Hal ini karena Papua memiliki lahan produksi tebu terluas di luar Jawa, yaitu sebesar 500.000 hektar, atau 47% total lahan tebu di Pulau Jawa. Adapun potensi tanaman pangan di wilayah Papua adalah jagung, padi, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi jalar, dan ubi kayu. Ketiga yaitu peternakan. Jumlah populasi terbesar peternakan di Indonesia adalah babi, sapi potong, dan kambing. Secara umum, jumlah populasi untuk ternak sebagian besar terdapat di Provinsi Papua. Keempat yaitu sektor pariwisata. Wilayah Papua juga memiliki potensi pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari. Salah satunya adalah daerah Raja Ampat di Provinsi Papua Barat. Nah, anak-anak, selanjutnya wilayah kedua yaitu Maluku. Kepulauan Maluku memiliki potensi di sejumlah sektor, antara lain sektor perikanan dan pertambangan. Pertama yang akan kita bahas yaitu dalam sektor perikanan. Potensi terbesar dari sektor perikanan wilayah Kepulauan Maluku berasal dari perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2012 mencapai 688.241 ton, dan untuk perikanan budidaya sebesar 600.383 ton. Produksi besar Kepulauan Maluku adalah produksi ikan tuna. Kedua yaitu dalam sektor pertambangan. Wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi pertambangan cukup besar, terutama nikel dan tembaga. Wilayah ini memiliki cadangan nikel sebesar 39% dan tembaga sebesar 92,48% dari total cadangan nasional. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu wilayah Nusa Tenggara. Potensi wilayah Nusa Tenggara antara lain sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan, pariwisata, serta mineral. Yang pertama yaitu pertanian. Komoditas unggulan tanaman pangan di Nusa Tenggara adalah jagung. Produksi jagung sebesar 947.762 ton pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 1.335.723 ton pada tahun 2013. Yang kedua, dalam sektor peternakan, jumlah populasi dominan di Nusa Tenggara adalah sapi potong, babi, dan kambing. Ketiga, dalam sektor perikanan dan kelautan, produksi perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Produksi terbesar perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk perkembangan budidaya perikanan, produksi terbesar adalah jenis budidaya laut dan budidaya tambak.
Sebaran terbesar produksi perikanan budidaya laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan produksi perikanan budidaya tambak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya dalam sektor pariwisata. Potensi pariwisata Nusa Tenggara antara lain Gunung Kelimutu di Flores Nusa Tenggara Timur dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Barat. Dan yang kelima dalam sektor mineral. Potensi sumber daya alam mineral Nusa Tenggara adalah unsur logam dengan potensi terbesarnya adalah biji mangan dan tembaga. Potensi biji mangan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah anak-anak, selanjutnya wilayah keempat yaitu Sulawesi. Perekonomian di wilayah Sulawesi ditopang oleh sejumlah sektor, antara lain perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Nah anak-anak, mari kita bahas sektor yang pertama yaitu perkebunan. Komoditas perkebunan utama adalah kakao. Pada sektor kehutanan, Sulawesi memiliki potensi rotan. Adapun potensi tanaman pangan adalah padi dan jagung. Pada tahun 2013, Sulawesi tercatat sebagai produsen beras terbesar ketiga di Indonesia. Yang kedua, dalam sektor perikanan. Pada tahun 2012, Sulawesi menjadi produsen perikanan terbesar di Indonesia. Sulawesi memasok lebih dari 40% produksi perikanan tangkap dan sekitar 20% produksi perikanan budidaya nasional. Ketiga, dalam sektor pertambangan. Penghasil aspal terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Sulawesi juga memiliki potensi pengolahan biji besi, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Selain itu, pengolahan pasir besi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah untuk mendukung pengembangan industri besi baja. Yang keempat, dalam sektor pariwisata. Sulawesi memiliki potensi sektor pariwisata, khususnya pariwisata bahari. Terdapat beberapa kawasan wisata yang menjadi tujuan wisata internasional dan nasional, di antaranya Taman Laut Bunaken, Wakatobi, dan Kepulauan Togean. Selain wilayah yang indah, taman laut tersebut juga didukung fauna dan flora yang unik. Kelima ialah wilayah Kalimantan. Perekonomian wilayah Pulau Kalimantan ditopang sejumlah sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Pertambangan Kalimantan memiliki sekitar 17% cadangan gas, 9% cadangan minyak bumi, dan 49,6% cadangan batu bara nasional. Sementara itu, dalam sektor perkebunan di wilayah Kalimantan, potensi kelapa sawit dan perkayuan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2010, luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan mencapai 83% dari luas perkebunan kelapa sawit nasional. Potensi perkayuan di kawasan hutan produksi Kalimantan mencapai 29,8 juta hektar. Dari sejumlah itu, baru 15,7 juta hektar yang dimanfaatkan. Artinya, potensi pengembangan komoditas kelapa sawit dan perkayuan masih dapat ditingkatkan. Namun, hutan di Kalimantan berfungsi sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlebihan menebang hutan di Kalimantan. Nah, anak-anak, pengembangan pusat keunggulan ekonomi Indonesia berikutnya ialah wilayah Jawa Bali. Perekonomian wilayah Jawa Bali ditopang oleh sejumlah sektor, antara lain industri pengolahan, pertanian, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, anak-anak, dalam industri pengolahan, potensi industri pengolahan meliputi makanan, minuman, tekstil, peralatan transportasi, otomotif, perkapalan, dan alutsista, kimia dasar, serta logam dasar atau alumina dan besi baja. Industri tekstil juga merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sebanyak 94% produksi tekstil Indonesia terpusat di wilayah Jawa, yaitu Bandung dan Sukoharjo sebagai lokasi produksi utama. Selain itu, terdapat pula industri-industri hulu pembuat serat di Purwakarta, Subang, dan Tangerang.
Industri otomotif Indonesia berpusat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, yaitu Cikarang dan Karawang. Potensi industri pengolahan lainnya adalah industri kimia dasar, termasuk petrokimia, serta industri logam dasar, alumina, dan besi baja. Di wilayah Jawa, industri baja terdapat di daerah Jawa Barat, yaitu Cilegon dan Jawa Timur. Yang kedua, dalam sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di wilayah Jawa Bali. Sentra produksi terbesar terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sektor selanjutnya yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa Provinsi Bali merupakan pintu gerbang pariwisata di Indonesia. Sekitar 36,8% wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2015 untuk mengunjungi Provinsi Bali. Wilayah Jawa Bali juga memiliki potensi industri kreatif di berbagai kota, antara lain Bandung, yaitu ekonomi kreatif desain, fashion, arsitektur, film, dan video, radio, serta perangkat lunak. Yogyakarta yaitu ekonomi kreatif seni pertunjukan, Surabaya yaitu perangkat lunak dan hiburan interaktif, Denpasar yaitu seni pertunjukan, serta Jakarta yaitu periklanan, film dan video, televisi dan radio, musik, dan penerbitan. Nah anak-anak, wilayah dengan keunggulan ekonomi di Indonesia terakhir yaitu wilayah Sumatera. Potensi wilayah Sumatera meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan. Yang pertama, dalam sektor perkebunan, potensi perkebunan wilayah Sumatera yang utama adalah kelapa sawit. Sebesar 70% lahan penghasil kelapa sawit nasional berada di wilayah Sumatera dengan produksi kelapa sawit pada tahun 2013 mencapai 68,10% dari jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia. Wilayah Sumatera juga menjadi produsen karet di Indonesia dengan kontribusi sebesar 65% dari produksi karet nasional. Yang kedua, dalam sektor pertambangan. Potensi sektor pertambangan adalah batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Di Sumatera terdapat sekitar 50% cadangan batu bara nasional, 28% cadangan gas bumi nasional, dan 61% cadangan minyak bumi nasional. Dan yang ketiga yaitu dalam sektor pengolahan. Industri pengolahan berbasis komoditas unggulan terdapat di beberapa wilayah Sumatera. Industri kelapa sawit, karet, dan barang dari karet ada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Industri pulp dan kertas ada di Provinsi Riau. Industri dasar besi dan baja serta industri logam dasar bukan besi ada di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah anak-anak, karena 7 wilayah dengan keunggulan ekonomi di Indonesia telah dibahas, selanjutnya yaitu manfaat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Apa saja itu? Manfaat pertama yaitu pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan atau engine of growth dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. 2. Pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat memengaruhi perkembangan perekonomian di daerah-daerah sekitarnya. 3. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional maupun global. Tiap wilayah dapat mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif baik secara nasional maupun secara global. 4. Pergerakan ekonomi di pusat-pusat keunggulan ekonomi diharapkan dapat membentangi Indonesia dari serbuan produk-produk impor. Produk-produk dalam negeri bermutu diharapkan hadir di berbagai wilayah Indonesia. 5. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat menyerap berbagai jenis tenaga kerja baik di wilayah tersebut maupun wilayah sekitarnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran di daerah tersebut dan sekitarnya. 6. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat mendorong masuknya investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan wilayah. 7. Pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat mendorong masuknya investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan wilayah. 8.
Peningkatan perekonomian yang terjadi pada pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan masyarakat daerah sekitar sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. 9. Pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik yang berasal dari daerah tersebut maupun dari daerah sekitarnya. Pembangunan memerlukan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih. Pendidikan dan pelatihan diharapkan akan terjadi sehingga kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Nah, anak-anak, materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia dan manfaat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat telah selesai. Semoga bermanfaat. Thank you. Don't forget to subscribe.